Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mula pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya karena masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengenal pribadi Roh Kudus dan karyanya dalam hidup kita. Sekali lagi, mengenal pribadi Roh Kudus dan karyanya dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai gerejanya pada akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hari Kamis yang lalu, tanggal 26 Mei kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan. Ya, saya juga mengikuti khotbah firman Tuhan yang disampaikan juga menyatakan bahwa salah satu tujuan Yesus naik ke surga yaitu untuk dapat mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, jadi oleh sebab itu sore hari ini kita mau mengenal lebih dalam lagi siapakah Roh Kudus itu dan apa saja karyanya dalam kehidupan kita sehingga hidup kita berbeda, hidup kita tidak seperti yang lalu, ya. Tetapi kita mengalami sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca ayatnya dulu dalam Yohanes pasal 14, ayat 16 sampai 17, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku, ya Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia, Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yaitu Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kita, orang percaya, mengenal Dia, mengenal Roh Kudus, sebab Ia, Roh Kudus itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih. Ya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia dalam dunia ini. Tetapi pada hari ketiga Dia bangkit. Setelah itu kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, memberikan kekuatan, juga mengajar tentang kerajaan Allah. Mempersiapkan murid-muridnya ya, untuk melanjutkan misinya dalam dunia ini. Setelah itu kemudian, setelah 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, pada gerejanya, bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian dalam dunia ini. Tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ya. Kita tahu yatim piatu itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Harus menghadapi segala masalah sendiri dalam dunia ini. Ya. Tetapi karena ada panti asuhan, ya, kadang-kadang mereka ditampung di sana. Ya. Demikian Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ya. Saya kira ini penolong dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, segala perkara jasmani, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hidup sehari-hari, dalam sekolah, ya Roh Kudus bisa menolong kita. Juga dalam hal rohani, untuk pertumbuhan iman kita, bagaimana kita mendapatkan sukacita, penghiburan, damai sejahtera, itu juga dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita sebagai orang percaya, sebagai gerejanya bisa bertahan dalam dunia ini. Menghadapi segala tantangan kesulitan. Ya. Baru saja kita menghadapi COVID selama 2 tahun. Ya. Dan kita bisa bernafas lega sekarang. Ya. Sudah melandai, sudah ya, diperbolehkan di luar, tidak memakai masker. Ya. Tetapi firman Tuhan sudah menubuatkan pada hari-hari terakhir dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama akan terjadi masa yang sulit.
Akan banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja kita sebagai gereja pada akhir zaman ini. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong? Karena Dia tahu bahwa murid-muridnya tidak akan bertahan menghadapi tantangan. Kita melihat dalam Kisah Rasul setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus yang mereka harus memberitakan Injil. Mereka menghadapi banyak tantangan, banyak aniaya. Tetapi mereka bisa tetap kuat, bisa tetap berkemenangan. Karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Sebelumnya mereka hidup dalam ketakutan, bersembunyi waktu Yesus disalib. Tetapi saat mereka setelah dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka berubah. Mereka menjadi pemberani, menghadapi tantangan, menghadapi musuh-musuhnya. Mereka terus melayani Tuhan, terus menjadi saksi Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Demikian juga kita sebagai gereja pada akhir zaman ini. Kita perlu Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Mula-mula kepada murid-murid Yesus, pada gereja mula-mula, juga kepada kita, pada gereja akhir zaman ini. Bahkan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya 2 kali ganda. Hujan akhir. Kalau pencurahan Roh Kudus yang pertama kali pada gereja mula-mula itu dinamakan hujan awal. Tetapi pada akhir zaman ini Tuhan berjanji akan mencurahkan hujan akhir. Yaitu pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda. Mengapa? Karena gereja akhir zaman ini akan menghadapi tantangan yang begitu berat. Oleh sebab itu kita perlu selalu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Siapa Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu Saudara. Ini adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah Allah, Bapak Ibu Saudara. Pribadi Allah yang ketiga. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini tingkatannya setara dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ini juga Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha hadir. Kuasanya juga tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat banyak terjadi KKR, kesembuhan ilahi itu. Waktu puji-pujian, firman Tuhan belum disampaikan, terjadi banyak mujizat kesembuhan. Siapa yang melakukan itu? Yaitu Allah, Roh Kudus yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus ini satu pribadi. Dia punya kehendak, kemauan, pikiran, perasaan. Oleh sebab itu jangan sampai kita menduka citakan hati Roh Kudus dengan apa? Terus berbuat dosa, terus berbuat salah. Itu seringkali saat kita berbuat dosa itu Roh Kudus sudah mengingatkan dalam hati kita. Membuat hati kita tidak tenang, gelisah. Tapi jangan kita teruskan perbuatan itu. Kalau kita teruskan lama-lama Roh Kudus akan menjadi duka cita. Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Seperti meninggalkan Saul. Kalau Saul terus tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Roh Kudus meninggalkan Saul. Akhirnya hidup Saul binasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, biar kita mengenal pribadi Roh Kudus ini. Dia bukan hanya sekedar kuasa, sekedar energi. Seperti daya listrik, itu ada aliran listriknya, ada kuasa. Dari listrik ini, Bapak Ibu Saudara, ada tenaga daya. Roh Kudus itu bukan hanya sebagai kuasa atau energi atau benda, tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Biar kita mengenal pribadi Roh Kudus ini dan mengalami karyanya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita tidak mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Akibatnya bagaimana, Saudara? Hidup kita, iman kita tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Kita tidak bisa mengalami
keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan tidak bisa kita alami. Hidup kita sebagai anak Tuhan yang biasa-biasa saja, Bapak Saudara. Tetapi biarlah kita mau mengenal pribadi Roh Kudus dan mengalami karyanya dalam kehidupan kita, ya, sehingga hidup kita boleh berbeda dengan yang lain, ya, dengan orang dunia ini. Tapi hidup kita boleh mengalami keajaiban Tuhan. Ya. Kita akan belajar lebih lanjut, Bapak Saudara. Biarlah kita mau membangun persekutuan, keintiman dengan Roh Kudus, dengan pribadi Roh Kudus ini, ya, supaya kita boleh mengalami karyanya dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, bagaimana caranya kita membangun keintiman dengan Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24, ya, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Saudara, kalau kita ingin mengenal pribadi Roh Kudus dan mengalami karyanya dalam kehidupan kita, kita harus membangun persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Persekutuan dengan Tuhan, kita menjadi penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Saudara, ya. Jadi dalam persekutuan kita, dalam doa-doa kita tidak hanya berdoa dengan akal pikiran kita. Mungkin kita ada permintaan dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, kita mengajukan permohonan, mungkin begitu banyak daftar permohonan kita, tetapi kita mau belajar menyembah Dia. Ya. Kita berdoa, menyembah, bukan hanya memakai akal pikiran kita, tapi dengan roh kita. Dengan roh kita menyembah, kita berhubungan dengan Tuhan. Di situ Roh Kudus akan bekerja, Bapak Saudara. Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Kudus akan mencurahkan kuasanya dalam kehidupan kita. Sebab itu biar kita mau belajar. Kita sediakan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita. Juga sambil beraktivitas kita bisa terus berhubungan dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, ya, apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, bisa berbahasa roh, kita pakai itu untuk menyembah Tuhan. Ya. Di situ hubungan kita akan makin intim dengan Roh Kudus. Kita akan mengalami kuasanya, urapannya dalam kehidupan kita. Pasti hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan mengalami keajaiban Tuhan, ya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Saudara, ya. Ini dua hal penting ini disebutkan dalam surat Yudas. Ya. Kita harus membangun iman kita di atas iman, membangun hidup rohani kita di atas iman yang paling suci. Iman ini timbul dari firman Tuhan. Artinya kita harus berakar dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Artinya dalam doa-doa kita ada hubungan dengan Roh Kudus. Ada pimpinan daripada Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita. Maka pasti kita akan mengenal pribadi Roh Kudus. Dan kita akan mengalami karyanya dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kita mau belajar apa saja karya Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus membawa kita ke tempat yang tinggi. Sekali lagi, Roh Kudus itu akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49 firman Tuhan berkata, dan aku, ya Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Ya, ini janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh menunggu di Yerusalem berdoa. Ya. Selama 10 hari. Setelah 10 hari maka Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Ya. Dikatakan saat mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka itu akan mengalami kekuasaan, kuasa dari tempat yang tinggi. Bahkan terjemahan lain dikatakan tempat maha tinggi. Apa artinya bagi kita, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan? Artinya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu akan dibawa oleh Roh Kudus ke tempat yang tinggi. Apa artinya tempat yang tinggi ini? Secara rohani ya, tempat yang tinggi ini kalau dalam Kolose 3 ayat 1 saudara bisa baca ya. Di situ dikatakan carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jadi perkara di atas ini artinya itu kerajaan surga ya. Dimensi kerajaan surga, dimensi ilahi. Jadi tempat yang tinggi ini adalah dimensi kerajaan surga, dimensi ilahi, dimensi supranatural, Bapak Saudara. Ya. Itu artinya tempat yang tinggi. Ya. Dimensi ilahi, dimensi kerajaan surga atau dimensi supranatural. Ya. Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, memenuhi kita, maka hidup kita itu akan dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam dimensi ilahi, dimensi supranatural, Bapak Saudara. Sebaliknya tempat yang rendah itu adalah di dalam dunia ini. Ya. Arti rohaninya itu dalam dunia ini. Ya. Itu dimensi natural, dimensi alami, Bapak Saudara. Ya. Itu artinya Bapak Saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Itu artinya dimensi ilahi, dimensi kerajaan surga. Ya. Apa hasilnya Bapak Saudara? Kalau kita sebagai orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus akan membawa kita ya di tempat yang tinggi ya. Kita melihat kalau orang yang berada di tempat yang tinggi itu, saya ambil contoh misalnya dia naik pesawat ya. Dari tempat tinggi itu melihat ke bawah ya, rumah-rumah mungkin gedung yang besar-besar itu kelihatan kecil sekali ya. Apalagi kalau orang ya sangat kecil sekali. Ya demikian juga kalau kita berada di tempat yang tinggi, maka kita akan memandang segala masalah itu kecil. Tidak ada artinya, Bapak Saudara. Artinya apa, Bapak Saudara? Kalau kita berada di tempat yang tinggi, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menguatkan iman kita. Sehingga hidup kita boleh percaya akan keajaiban Tuhan, akan mujizat, akan pertolongan Tuhan. Bapak Saudara. Dan kita akan mengalami dalam kehidupan kita. Ya. Luar biasa. Saudara. Ya. Sebaliknya orang yang hidup yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, dia hidup berjalan di tempat-tempat yang rendah. Ya, memandang segala masalah itu sangat besar. Ya, mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, merasa tidak mampu. Ya. Tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya akan mujizat pertolongan Tuhan. Tidak mengalami apa-apa, saudara. Ya. Menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, saudara. Ya. Oleh sebab itu, kita mau belajar malam hari ini. Ya. Kita mau minta ya, supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Supaya Roh Kudus selalu membawa hidup kita di tempat-tempat yang tinggi, dimensi ilahi, dimensi supranatural. Di situ kita bisa percaya kepada Tuhan, meskipun kita menghadapi masalah sebesar apapun juga, kita bisa memandang dari atas. Masalah itu kecil, masalah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan, keajaibannya. Orang yang berada di tempat yang tinggi, dia tidak gampang bersungut-sungut. Dia bisa tetap bersuka cita. Biar tetap tidak akan khawatir menghadapi tantangan apapun juga. Saudara.
Sebaliknya orang yang berada di tempat yang rendah, dimensi natural, ya, maka dia akan mudah bersungut-sungut, yang menghadapi masalah sedikit, yang dianggap terlalu sangat besar, sehingga mudah putus asa, mudah kecewa, mudah stres. Tidak percaya bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu ajaib, sanggup menolong kita. Ya, Bapak Saudara, ya. Saya ambilkan contoh ya dalam Yesaya pasal 40 ya ayat 31 ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya, saudara? Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Suka bersekutu dengan Tuhan. Suka menyembah kepada Tuhan. Di situ dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dari siapa kekuatan yang baru ini, Bapak Saudara? Dari Roh Kudus. Maka kita melihat hidupnya itu seperti Raja Wali. Ya. Raja Wali itu senangnya di tempat-tempat yang tinggi, Bapak Saudara. Ya. Terbang tinggi. Ya. Kalau dia melihat badai, Raja Wali itu bukan sembunyi ya. Kalau burung emprit ya, burung-burung yang lain itu sembunyi, takut melihat angin badai. Tetapi Raja Wali justru ya dengan kekuatan angin itu, kekuatan badai itu dia merentangkan sayapnya sehingga kekuatan angin itu mendorong dia naik lebih tinggi lagi, mengatasi segala badai. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia suka bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, maka ada urapan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus bekerja, maka hidupnya akan dibawa naik oleh Tuhan, terbang seperti Raja Wali, menghadapi segala badai dalam kehidupannya. Baik itu badai dalam pekerjaan, badai dalam keluarga, badai dalam ekonomi, ya, apapun juga. Ya. Dia akan menang menghadapi segala badai. Amin, Bapak Saudara. Ya, luar biasa. Biarlah kita mau belajar, kita minta supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan di situ. Urapan Roh Kudus itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menang menghadapi segala badai dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh saksikan ya, waktu saya pelayanan di Sumberwringin ya, dan sekarang sudah selama 13 tahun ya. Waktu itu sebelumnya saya membuka depot ya. Bapak Saudara, kalau buka depot kan setiap hari ada pemasukan ya. Kemudian kami harus diutus untuk melayani di Sumberwringin ya. Sekarang tergantung dari berkat Tuhan ya. Memang mula-mula istri saya mengatakan, "Yo kamu aja di Sumberwringin, saya tetap buka depot di sini ya." Tetapi saya tegaskan ya, kalau kita memang mau melayani ya terjun sekalian, berdoa ya. Pasti akan Tuhan pelihara ya. Waktu itu saya tidak merasa khawatir sekalipun. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus ya, yang memberikan kekuatan iman, percaya. Sehingga saya boleh ya tutup depot, kemudian terjun dalam pelayanan di Sumberwringin ya. Kalau menurut akal mungkin, dari mana nanti penghasilan? Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan anak, ya, kebutuhan keluarga? Ya. Tetapi ya, saat kami melangkah dengan iman, ya, saya percaya ini juga pimpinan daripada Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh berani melangkah. Dan di situ Tuhan memelihara. Ya. Kami tidak pernah hidup dalam kekurangan, karena Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Ya. Puji nama Tuhan, ya, luar biasa. Ya, demikian juga saya mau saksikan waktu saya kena musibah kesetrum, Bapak Saudara, kesetrum listrik. Ya. Situ, ya, waktu itu habis Natalan, Bapak Saudara, kemudian saya harus membenahi alat-alat listrik. Ya, di situ ada
stop kontak itu memang saya pinjam dari jemaat ya. Stop kontak dengan kabelnya yang panjang itu ya. Kemudian akan saya lepas ya. Stop kontak itu kemudian terus saya pindahkan gitu Bapak Saudara. Jadi stop kontak itu yang asal punya jemaat itu cuma satu lubangnya. Ini saya lubangnya ada 3 ya. Sedangkan kabelnya ini punya jemaat. Jadi saya buka yang kabel panjang itu ya, yang isi stop kontaknya isi 3 ya. Dan saya lupa waktu itu masih aliran listrik masih terpasang, saudara. Jadi bayangkan ya, kabel yang telanjang itu ya saya pegang, saudara. Saya pegang ya dengan tangan kiri ya. Kemudian setelah itu kemudian saya kesetrum ya dengan aliran listrik itu. Waktu itu saya nggak sadar sudah, saudara ya. Ya, seperti rasanya sereng ya semua masuk aliran listrik itu ke seluruh tubuh saya. Ya saya nggak sadar kemudian ya kata istri saya berguling-guling kemudian kepala saya ini kena meja ya jadi berdarah. Nah, waktu itu sebelumnya sebelum saya membenahi listrik itu istri saya itu doa ya di panggung itu Bapak ya. Jadi di mimbar itu dia doa di sana ya. Waktu itu masih siang hari ya, sorenya ada ibadah ya. Kemudian saya suruh untuk istirahat aja kamu ya. Tapi dia tetap tidak mau ya. Dia tetap mau berdoa di sana ya. Jadi istri saya bersandar di panggung itu, kemudian saya di bawahnya di tangga. Saya percaya itu pimpinan Roh Kudus ya, sehingga dia tidak mau, tetap mau berdoa di sana. Dan waktu saya kesetrum, nggak sadar, ya, istri saya itu seperti robot. Ya. Memang istri saya ini paling takut dengan listrik. Ya. Jadi waktu itu dia seperti robot, ya, cuma Tuhan tuntun, Roh Kudus tuntun untuk mematikan meteran di depan. Ya. Jadi cukup jauh jaraknya di depan, ya, di depan gereja, ya, di teras gereja itu. Ya. Tapi waktu dia mau melangkah ini kemudian ada suara lagi, oh nggak nutut kamu ya. Kalau kamu ke depan ya sudah ya terlambat ya. Dan waktu itu herannya saudara ya, istri saya ini tidak memegang saya ya. Dia nggak ngerti kalau saya itu kesetrum ya, nggak ngerti saudara ya. Dan herannya dia tidak memegang saya. Kalau memegang ya sudah dua-dua kesetrum ya, almarhum sekarang saudara ya. Dan waktu itu dia waktu mau mematikan meteran yang depan itu ada suara, oh nggak nutut ya. Akhirnya ya seperti robot itu saudara. Betulnya takut dengan listrik ya. Tiba-tiba dia pegang kabel itu yang melekat di tangan saya ya. Ditarik dengan keras saudara. Terdengar letusan ya. Kemudian ya, sangat keras sekali saudara ya. Kemudian dia lempar ke garasi ya di sebelah itu. Kemudian ada percikan api saudara. Dan saat itu kemudian meteran listrik jeglek saudara ya, mati ya. Dan waktu itu kemudian saya sudah basah dengan keringat ya, kemudian diberi minum sama istri saya. Kemudian baru tahu istri saya kalau saya ini kesetrum ya. Luar biasa. Saya percaya itu pertolongan daripada Roh Kudus ya. Sehingga saya bisa selamat dari musibah itu ya. Ya, kalau kita melihat kejadian banyak ya. Mungkin sedang memperbaiki atap ya. Tukang-tukang itu kesetrum ya mati langsung. Dan waktu itu saya baca di Google ya, orang yang kesetrum itu langsung aliran listrik itu masuk, maka darahnya itu menjadi kering, kemudian organ-organ tubuh ini menjadi terbakar. Ya, makanya banyak yang jadi korban. Ya. Saya bersyukur itu karena pertolongan daripada Roh Kudus. Dan selama pelayanan, ya, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami, ya, sehingga kami boleh tetap bertahan untuk melayani Tuhan. Ya, semua ini karena karya Roh Kudus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, Bapak Saudara. Ya. Itu ya, yang menjadi karya Roh Kudus yang membawa kita ke tempat yang tinggi. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan, pertolongan
Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu menjadikan dan meyakinkan kita sebagai anak Allah. Ya. Dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Luar biasa Bapak Saudara. Ya. Roh Kudus ini yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Selalu memberikan keyakinan dalam hidup kita ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah waris daripada kerajaan surga. Ya. Surga itu sudah disediakan bagi kita. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita warga kerajaan surga. Bapak Saudara. Oleh sebab itu jangan kita khawatir untuk hidup yang akan datang. Karena Tuhan sudah menyediakan kerajaan surga ya, menjadi warisan dalam kehidupan kita. Selain itu kita tidak perlu khawatir, takut ya. Selama kita hidup dalam dunia ini. Karena kita sebagai anak-anak Allah, maka Bapa di surga itu menjamin segala kebutuhan kita. Bapa di surga itu selalu menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita. Bapak Saudara, ya. Luar biasa. Ya. Itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak menghadapi kesulitan dalam dunia ini, tetapi Roh Kudus selalu memberikan kekuatan iman bagi kita. Roh Kudus selalu mengingatkan, hei, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu itu dipelihara. Ada Bapa di surga yang selalu memelihara kamu. Mungkin kita menghadapi bahaya, ada orang-orang jahat yang mungkin akan menjahati kita. Akan menyerang kita. Mungkin saingan bisnis kita. Roh Kudus akan mengingatkan kamu itu anak Allah. Bapa di surga itu akan membela kamu. Jangan takut. Ya, menghadapi apapun juga. Ya, luar biasa. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa kalau kita sebagai anak-anak Allah. Ya, dikatakan dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, biarlah kita mau hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan hidup kita dipimpin oleh kehendak kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Bapak Saudara. Kalau kita mau hidup selalu taat, dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, pasti kita akan mengalami rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukankah dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan punya rencana, rancangan damai sejahtera bagi kita. Akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dengan syarat kita harus hidup taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah itu, Bapak Saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah. Selanjutnya karya Roh Kudus dalam hidup kita yaitu Roh Kudus memampukan untuk melawan segala godaan dan hawa nafsu atau sifat kedagingan. Dalam Roma pasal 8 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, luar biasa. Oleh roh di sini hurufnya besar. Ya. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Artinya kedagingan kita, hawa nafsu kita. Ya. Itu Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kuasa bagi kita. Untuk kita bisa mematikan perbuatan tubuh kita, hawa nafsu kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk melawan segala godaan dalam dunia ini. Ya. Sehingga kita bisa selalu hidup benar. Hidup kudus, berkenan kepada Allah. Ya. Jangan kita katakan mungkin ada orang berkata, wah Pak Pendeta, saya sudah lama jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Ya. Saya sudah pengalaman, gak mungkin saya bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa hidup terus, hidup benar terus.
hidup taat kepada Tuhan. Ya. Kalau dia hanya mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri pasti akan gagal, akan jatuh. Kita melihat godaan begitu luar biasa dalam dunia ini ya. Memang teknologi tambah canggih, ya, tapi godaannya tambah canggih. Ya. Kalau dulu mungkin kalau lihat film harus ke gedung bioskop ya, sekarang ya di kamar sudah bisa, ya. Lihat di YouTube, ya film-film, ya. Banyak godaan, banyak dosa-dosa, kenajisan di sana, melalui media sosial, ya. Prostitusi online sekarang bisa, ya. Mudah sekali, perselingkuhan mudah sekali, ya. Melalui media sosial, banyak terjadi, saudara. Dengan apa kita bisa melawan segala godaan itu, Bapak Saudara? Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, ya akan gagal, saudara. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus sebagai penolong. Dia yang memberikan kekuatan, kuasa bagi kita untuk melawan segala godaan, segala hawa nafsu, segala sifat-sifat kedagingan kita, Bapak Saudara. Ya. Saya berikan contoh ya seperti Yusuf. Ya. Yusuf ini adalah seorang anak muda. Ya. Dia diangkat oleh Potifar. Ya. Dipercayai segala pekerjaan dalam rumah Potifar. Ya. Cuma satu yang tidak dipercayakan Potifar kepada Yusuf, yaitu istrinya. Ya, Bapak Saudara. Ya. Tetapi kenapa Yusuf ini bisa melawan godaan dari istri Potifar meskipun dirayu-rayu, ya, diajak berbuat zina. Ya. Ya. Kalau Yusuf mau, wah bisa sekongkol dengan istri Potifar, ya bisa merebut segala kekayaan dari Potifar ini, ya, Bapak Saudara. Ya. Tetapi Yusuf tidak mau. Dia mengatakan, bagaimana saya bisa berbuat dosa yang besar ini, melawan berontak kepada Allah. Ya. Tidak mau dia. Dia lari meninggalkan, ya, sampai jubahnya ketinggalan. Ya. Bapak Saudara. Ya. Kenapa Yusuf ini bisa kuat melawan godaan? Padahal Yusuf ini hidup di zaman perjanjian lama. Bapak Saudara. Ya. Kalau saudara baca dalam Kejadian 41 ayat 38, di situ dikatakan Raja Firaun mengakui, ya, di mana lagi kita bisa mendapatkan orang seperti Yusuf, seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Sekali lagi seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ini ternyata rahasianya, kenapa Yusuf bisa kuat menghadapi godaan, karena Yusuf ini selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah kita mau belajar. Hidup kita minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau saya saksikan juga waktu saya masih bekerja, ya, sebagai salesman, waktu masih bujang juga sudah menikah, ya, di situ sebagai salesman tugasnya saya banyak keluar kota. Itu banyak nginap di hotel-hotel. Ya. Ya, kalau sebagai salesman cari hotel-hotel yang sederhana. Ya, ternyata banyak perempuan-perempuan nakalnya di sana, ya, banyak godaannya. Ya. Teman-teman saya sebagai salesman yang lain sudah biasa jajan, ya, itu dianggap jajan, ya. Jadi berbuat zina, ya, sudah biasa. Tetapi saya oleh anugerah Tuhan, ya, bisa tetap menjaga kekudusan baik hidup bujang maupun pernikahan, itu karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan bagi saya. Ya, bahkan saya kalau keluar kota itu, ya, pasti cari gereja. Ya. Tetap ibadah. Kalau minggu tetap cari gereja. Ya. Jadi ada terus ada kerinduan kepada Tuhan. Ya. Untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dari siapa? Roh Kudus. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus ini memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan segala godaan, segala hawa nafsu, sifat kedagingan kita, sehingga kita bisa hidup benar, hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Maka hidup kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi untuk orang lain. Ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang memberikan kuasa, kekuatan sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan, bagi orang lain dari Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita boleh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Baik lewat perkataan, lewat perbuatan kita, Bapak Saudara. Roh Kudus ini yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga dia memberikan buah-buah roh. Buah-buah roh